A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Bapak Ibu para saimin dan saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang banyak memberikan kita nikmat. Kita ini Bapak Ibu bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan kita juga tak akan pernah memiliki apa-apa. Jadi hebatnya kita selama ini bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat syukur yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Maka saya mengajak kita semua Bapak Ibu, mari kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada khairul anam Sayyidina Muhammadin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali tausiah pada subuh ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, taharrau Lailatul Qadri fil witri. Cari, kata Nabi, Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ada beberapa ciri dari Lailatul Qadar yang kalau saya melihat kemungkinan malam ini. Pertama, terasa tenang malamnya. Biasanya malamnya gerasak gerusuk, Pak. Nah, malam ini tenang banget. Ya, tidak ada hujan, tidak ada lemparan meteor, tidak panas juga tidak dingin. Kemudian pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berdiskusi, kata beliau, kami bersama Rasulullah tentang ciri-ciri Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah bertanya, ada enggak di antara kalian yang melihat semalam bulan itu separuh bulatan? Nah, kalau Bapak nengok tadi separuh bulatan, Pak. Ya. Dan paling pagi ini nanti kita lihat, biasanya matahari, kata Nabi, la syu'a alaha. Sinarnya, cahayanya tidak ada sinarnya. Ibadah di malam Lailatul Qadar juga terasa nikmat. Jadi barang siapa yang merasakan ibadah di malam ini atau di malam-malam berikutnya terasa nikmat, kayak anak berhenti, nah itulah cirinya. Dan yang terakhir ada lagi ciri-ciri Lailatul Qadar, dan ini tidak akan dirasakan oleh orang lain. Beberapa di antara sahabat dulu merasakan mimpi mendapatkan Lailatul Qadar, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pagi ini kita tidak bahas tentang itu, Pak. Pagi ini insyaallah tema kita sangat menarik sekali. Kita akan bahas 10 alasan kenapa kita wajib membagi harta waris dengan hukum waris Islam. Mengapa saya mengangkat tema ini, Bapak Ibu? Karena kondisi kewarisan Islam saat ini sangat miris kita melihatnya. Pertama, minim kajian, Pak. Jarang sekali kita melihat ada kajian yang membahas tentang waris. Gak usah jauh, di Pangkal Pinang ini, cari masjid yang ada kajian warisnya, Pak. Hampir-hampir tidak ada. Ya, minim kajian. Yang kedua, kalaupun ada, sepi peminat. Dikit orang yang nak ikut.
Beda dengan kajian nikah, menikah ramai itu. Karena banyak orang nak kawin lagi, Pak. Ya, tapi kalau kajian waris dikit. Ya, peminatnya sangat sepi. Kalaupun ada masjid atau majelis taklim yang membahas tentang waris, nah itu peminatnya sangat sepi sekali. Kemudian yang ketiga, kajian ini juga terfinggirkan, ya, dalam artian orang lebih mengutamakan kajian yang lain. Dan yang terakhir, kajian tentang waris Islam ini Bapak Ibu mengalami proses yang kita sebut dengan desakralisasi, dianggap tidak penting. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu thalathun, ilmu yang wajib kita kuasai itu ada 3, Pak. Fama siwa dzalika fahuwa fadlun, kata Nabi. Selain 3 ilmu ini, itu sebenarnya hanya keutamaan. Tapi yang wajib 3. Pertama, ayatun muhakkamah, ilmu tentang Al-Quran, baik tafsir maupun tajwid. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu isi. Yang kedua, sunnatun qaimah, ilmu tentang hadis, tentang sunnah. Karena tidak mungkin juga kita bisa mengamalkan sunnah kalau kita tidak pernah belajar tentang hadis, baik ilmu tentang kandungan hadisnya, matannya, maupun ilmu tentang mustalahul hadisnya, periwayatannya. Dan yang ketiga, au faridatun adilah, kata Nabi, ilmu tentang waris. Karena setiap kita pasti akan bertemu dengan kematian, dan saat kita bertemu dengan kematian, Bapak Ibu, salah satu hal yang harus kita selesaikan adalah waris. Nah, selain 3 ilmu ini, maka itu kata Nabi fahuwa fadlun, hanya tambahan saja. Yang wajib kita kuasai itu 3 ilmu ini. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, dan ilmu tentang waris. Maka ini alasan kenapa saya mengangkat tema tentang ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan iman, ilmu, dan amal bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas 10 alasan kenapa kita wajib membagi harta kita dengan harta waris, kita membahas sedikit tentang muqaddimah ilmu waris. Ilmu waris ini sering disebut dengan ilmu mawaris, ya, dalam bahasa Arabnya. Kemudian sering juga disebut dengan ilmu faraid, ya. Disebut dengan ilmu mawaris karena dia membahas tentang harta waris. Disebut dengan ilmu faraid dari kata-kata faridah karena dia membahas jatah, berapa jatah ahli waris masing-masing dari harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Ilmu waris, Bapak Ibu, secara istilah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara pembagian harta waris sesuai dengan aturan Islam. Berarti ada pembagian yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dan dulu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hukum waris di dalam Al-Quran? Untuk membatalkan hukum waris yang berlaku di Arab Jahiliyah. Jadi pada saat itu ada beberapa hukum yang berlaku di Arab Jahiliyah. Di antaranya perempuan tidak dapat, ya, yang dapat cuma laki-laki. Laki-laki yang dapat pun hanya laki-laki yang bisa mencari nafkah. Anak kecil tidak dapat. Maka Allah turunkan hukum waris untuk membatalkan itu semua. Maka jangan sampai hukum adat lebih didahulukan daripada hukum waris dalam pembagian harta waris. Siapa sahabat yang paling menguasai ilmu waris? Karena nggak semua sahabat itu ngerti, Pak. Masing-masing punya keahlian. Dalam artian ada yang ahli dalam bidang ini, bidang itu, dan seterusnya. Yang paling mengerti ilmu waris itu ada 4 orang, kata Nabi. Pertama, Zaid bin Sabit. Ini di samping beliau seorang sahabat pencatat wahyu, beliau juga paling mengerti ilmu waris. Abdullah bin Abbas juga sama, sepupunya Rasulullah. Di samping menguasai ilmu tentang tafsir, ya, berkat doa Nabi kepada beliau di waktu kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Abdullah bin Abbas juga menguasai ilmu waris. Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud, juga menguasai ilmu waris. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, 4 sahabat ini yang paling dikenal menguasai ilmu waris, dan sepeninggalnya baginda Rasulullah, mereka yang menjadi sahabat rujukan dalam perkara waris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hadis riwayat Imam Ibnu Majah pun diriwayatkan oleh Imam Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah.
Nomor hadis 1224, Rasulullah pernah bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Sahabat yang paling punya sifat penyayang itu adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillah Umar. Dan yang paling tegas dan keras kalau sudah berbicara tentang hukum Allah, Umar. Tidak ada toleransi bagi Umar. Wa asdaquhum hayaan, dan yang paling jujur rasa malunya Utsman. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib, dan yang paling adil memutuskan perkara kata Nabi Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya Ubay bin Ka'ab. Makanya beliau gelarnya Sayyidul Qurra, pemimpin para qori zaman Nabi, termasuk imam pertama salat tarawih berjamaah sepeninggalnya Rasulullah pada masa Umar. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, sahabat yang paling ngerti ilmu tentang halal dan haram, ilmu fikih, Pak. Mu'az bin Jabal. Wa afraduhum, dan yang paling ngerti ilmu waris kata Rasulullah, Zaid bin Sabit. Rasulullah sendiri yang mengakui itu. Ala wa inna likulli ummatin amina, setiap umat itu ada pemimpin kata Nabi. Wa aminu hadhil ummah, dan pemimpin umat ini kata Nabi namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang punya jiwa leadership yang sangat luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan para sahabat itu memang masing-masing punya keahlian dalam bidang tertentu, baik secara keahlian maupun secara keilmuan. Nah pertanyaannya, kita ahli dalam bidang apa, Pak? Jangan-jangan tidak DAP lah. Orang Bangka nyebut ada DAP langkos. Nah, ayo cari keahlian. Yang ahli dalam bidang qiraah silakan perdalam. Yang ahli dalam bidang fikih silakan perdalam. Yang ahli dalam bidang dakwah silakan. Apapun keahlian kita silakan. Kita asah keahlian kita sebagaimana dulu juga para sahabat memiliki keahlian masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 prinsip ilmu waris. Prinsip yang pertama, waris pembagiannya mesti syar'i. Tidak boleh pembagiannya melanggar aturan syariat. Prinsip yang kedua, mesti segera. Tidak boleh ditunda. Karena semakin lama dibagi harta waris, mudaratnya semakin besar. Akan menjadi bom waktu yang menyebabkan perselisihan di antara keluarga. Dan yang terakhir, prinsip ilmu waris itu mesti akurat. Tidak boleh sebasing, dan yang membaginya pun harus ahlinya. Prinsip syar'i tidak boleh melanggar aturan syariat. Beberapa contoh pembagian waris di Indonesia Bapak Ibu yang banyak melanggar aturan syariat adalah harta dibagi saat masih hidup, harta waris. Makbaknya lagi hidup, berbagi harta waris. Di dalam Islam haram. Karena waris itu syaratnya yang punya harta mesti mati, meninggal dulu. Kalau yang punya harta masih hidup, bukan bagi harta waris namanya. Bagi-bagi harta biasa, entah hibah, hadiah atau apalah nama. Yang disebut harta waris, syarat dari waris itu ada 3. Yang punya harta mesti meninggal, pewarisnya mesti masih hidup, dan ada harta yang harus dibagi. 3 ini Pak, rukun waris dalam teori ilmu waris. Jadi kalau makbak kita lagi hidup, jangan ngeruso minta bagi harta waris, karena itu tidak boleh. Kalaupun mau dibagi, bukan bagi harta waris namanya, bagi-bagi harta biasa ya Pak. Yang kedua, ada contoh juga yang melanggar aturan syariat, membagi harta waris bagi rato. Sistem bagi rata laki-laki perempuan Pak, ini yang banyak terjadi. An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini," kata Allah. Allah telah memerintahkan kepada kalian terkait dengan harta waris kalian bagi anak-anak kalian, lidzakar mithlu hadzil unthayaini, kata Allah. 2 bagian jatah anak perempuan, maka tidak boleh dibagi rata. Kalau ada dibagi rata, itu melanggar aturan syariat. Nah, ini biasanya yang banyak terjadi. Kaum wanita yang banyak menuntut ini Pak, dengan alasan biar adil. Bagaimana kalau itu terjadi dan masing-masing ridho? Tetap tidak boleh Pak. Izinkan saya bertanya Pak, kalau ada orang berzina Pak, satu laki-laki satu perempuan, masing-masing ridho berzina, apakah zina menjadi halal?
Tidak juga kan? Logikanya macam iyalah Pak. Begitu juga sebaliknya, ada orang minjam duit ke bank yang menggunakan sistem riba, minjam 100 juta, bayarnya 150 juta. Ribanya 50 juta, nya ikhlas riba. Apakah riba menjadi halal? Tidak. Begitu juga dalam perkara waris. Dibagi rato dan masing-masing ridho. Apakah Allah ridho? Enggak. Tetap tidak ridho Pak. Waris tetap waris. Nah ini mesti syar'i, prinsip pembagian waris. Tidak boleh melanggar aturan syariat. Yang kedua, mesti segera. Kenapa mesti segera? Pertama, karena karakteristik aset itu selalu berubah nilainya. Bisa naik, bisa turun. Kalau mobil, kendaraan Pak, kita beli sekarang, seminggu kemudian lah turun nilainya. Kalau tanah naik, emas naik, ya, dan aset-aset yang lain terkadang ada yang naik, ada yang turun. Yang kedua, supaya terhindar makan harta haram. Kalau lambat dibagi, ada kemungkinan makan harta haram. Kemudian terhindar dari fitnah dan suuzon. Misal, mak-bak kita meninggal. Yang tinggal di rumah mak kita sama bak kita tadi adik bungsu kita. Kayak saya misalkan 8 beradik. Nanti muncul suuzon dan fitnah. Nih jangan-jangan adik kita yang bungsu ini nak menguasai harta bak. Kan ujung-ujung timbul fitnah dan suuzon Pak. Dan itu belum tentu terjadi. Makanya jangan lambat dibagi. Takutnya muncul suuzon, muncul fitnah. Dan yang terakhir, kenapa mesti segera pembagian harta waris Bapak Ibu? Karena kebutuhan setiap ahli waris berbeda. Ada yang butuh harta waris itu untuk biayanya berobat. Ada yang butuh untuk modal usaha. Ada yang juga butuh untuk nyekolahin anaknya dan seterusnya Pak. Timbul pertanyaan, berapa waktu yang direkomendasikan untuk pembagian waris setelah si mayit meninggal? Pas nujuk, jangan Pak, lagi sedih. Apalagi pas harinya meninggal, langsung sibuk nak berbagi waris. Itu adabnya kurang bagus. Suasana masih berduka. Pas nyelawe 25 itu pun biasanya saya tidak merekomendasikan Pak. Dan yang paling saya anjurkan itu biasanya pas hari ke-40. 40 sampai 100. Lewat dari 100, nah itu lah mulai muncul banyak suuzon dan fitnah. Jadi biasanya rentan waktu yang saya anjurkan 40 hari sejak si mayit meninggal sampai 100 hari. Nah itu. Terakhir Bapak Ibu, prinsip ilmu waris di samping mesti syar'i, segera, dan yang terakhir akurat. Tidak boleh pembagian waris itu dilakukan sembarangan orang. Bertanya kepada ustadz tanpa mengecilkan keilmuan mereka, itu pun tidak boleh sebasing Pak. Dalam teori ilmu waris itu ada sebuah kaidah. Haram hukumnya berfatwa dalam masalah waris kalau kita tidak ngerti masalah hijab waris. Hijab waris itu ilmu yang akan menentukan siapa yang berhak dapat harta waris dan siapa yang terhalang. Kalau tidak ngerti masalah hijab waris, sangat beresiko sekali memberikan harta waris kepada yang tidak berhak dan menghalangi yang berhak dapat harta waris. Makanya nggak boleh sembarangan nanya masalah waris ya kepada yang bukan ahlinya. Waris ini ilmu fikih Pak. Dia bagian dari cabang ilmu fikih. Makanya disebut fikih waris. Maka jangan nanya masalah waris sama orang-orang yang belum menguasai betul ya. Karena bisa jadi semua ustadz ada yang ngerti. Yang ngerti nggak semuanya berani. Yang berani bagi harta waris belum tentu semuanya, mohon maaf, mungkin punya sanad dan seterusnya. Maka memang harus hati-hati bertanya masalah waris, ya bisa berbahaya sekali. Kemudian, kenapa mesti akurat? Terkadang banyak kesalahan terkait dengan harta suami istri, Pak. Misal, bak kita ninggal, harta mak ikut dibagi, ujung-ujung mak ikut miskin. Atau suami meninggal, harta istri ikut dibagi. Nah ini kan tidak boleh. Rumusnya dalam teori ilmu waris Bapak Ibu, harta yang dibagi hanya harta si mayit saja. Harta orang yang masih hidup haram hukumnya dibagi. Jadi kalau ayah meninggal, mak lagi hidup, maka harta mak nggak boleh dibagi. Dan inilah alasan kenapa pembagian waris itu mesti segera dan tidak ada urusan dengan durhaka atau tidaknya kita sama mak. Kadang orang pas ditanya, ngapain lambat dibagi harta waris?
Kelak dulu katanya mak kita lagi hidup, durhaka bagi harta waris. Yang kita bagi bukan harta mak. Yang kita bagi harta bak yang ninggal. Makanya ini yang saya sebut mesti akurat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Belum lagi nanti terkait dengan anak-anak dari si mayit. Terkadang ada anak yang pertama dilahirkan dengan hasil zina. Maka anak hasil zina haram dapat harta waris, Pak. Dan itu biasa kalau saya bagi harta waris, saya tanya, Bu, dengan segala hormat, anak yang pertama ini legal atau ilegal? Kalau dia ternyata anak hasil zina nggak dapat harta waris. Ya, sama seperti anak angkat. Haram hukumnya dapat harta waris. Ada yang jujur, ada yang tidak biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa hukum belajar ilmu waris? Hukum belajar ilmu waris ada dua. Bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain. Kapan dia fardu kifayah? Ketika untuk mengajar ke orang lain. Memperdalam dan mengajar ke orang lain. Tidak cukup hanya untuk kita. Itu fardu kifayah, Pak. Yang artinya ketika sebagian sudah ada yang melakukan, yang belum atau tidak melakukan tidak berdosa. Tapi belajar ilmu waris bisa jadi fardu ain ketika itu menerapkan pada diri kita masing-masing. Dalam artian di keluarga kita, mak bak kita meninggal, nah kita mesti belajar tentang waris, ya. Walaupun tidak detail, minimal yang pokok-pokoknya saja. Siapa ahli waris kita? Misalkan dalam ilmu waris itu, Pak, total ahli waris 23 orang. Jadi nggak semua keluarga kita pasti dapat 23 orang. 23 orang itu 14 laki-laki, 9 orang perempuan. Dan dari 23 orang itu 6 orang yang wajib dapat. Wajib, kalau wajib tidak siapa pun bisa menghalanginya. Pertama, istri kalau yang meninggal suami, terlepas berapapun istrinya, Pak. Ini bagi yang poligami misalkan. Ya, kalau yang poligami, mau istri pertama, mau istri kedua, kalau suami meninggal wajib dapat selagi terikat dalam pernikahan yang sah gitu. Maka sering saya bilang ke ibu-ibu, pulang dari ini ibu, tanya laki-laki ya, dia tidak bini kedua ya. Sepataunya bini kawin diam-diam. Pernah kasus yang saya tangani Bapak Ibu, lagi pembagian waris datang bini siri ya, minta bagi, Pak. Nah, jadi Bapak kalau punya istri siri pulang dari ini kasih tahu lah kayak bini, ya, jangan ngasih tahu, nanti repotnya nanti saat pembagian waris. Kemudian yang kedua, suami saat istri meninggal wajib dapat, tidak siapapun bisa menghalanginya. Yang ketiga, anak kandung laki-laki. Terlepas dari bini pertama, bini kedua, bini ketiga, Pak. Kasus di Selindung. Ada seorang kontraktor, Pak, bininya 3. Banyak duit ya. Nah, ya resiko orang laki banyak duit macam nih. Pak, orang laki jangan banyak enggak megang duit, Pak. Secukupnya aja. Ya, kalau tidak kuat iman bahaya. 3 bini ya. Dari istri pertama ada anak, dari bini kedua ada anak, dari bini ketiga ada anak. Minta tolong sama saya pembagian waris sampai sekarang tidak selesai. Karena anak-anaknya masing-masing ngotot. Dan bini yang ketiga itu yang paling keras. Dia tidak nak magi harta almarhum suaminya buat anak-anak dari istri pertama dan istri kedua. Padahal itu anak kandung. Nah, itu nggak boleh, Pak. Ya. Anak kandung perempuan yang nomor 4 wajib dapat. Terlepas dari istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Kemudian ayah kandung dari si mayit dan ibu kandung wajib dapat. Kasus yang banyak terjadi, seorang wanita meninggal suaminya, mertuanya masih hidup, artinya orang tua dari si mayit masih hidup. Si harta dari si mayit dikuasai oleh si istri dan tidak dibagikan hak orang tuanya. Ini haram. Dia makan harta haram. Apalagi kalau nyekawin lagi, lebih hancur lagi itu. Iya. Makanya kalau ada yang menikah sama janda, meninggal suaminya, tanya, lah dibagi belum harta suaminya. Kalau belum, sebaiknya jangan dulu menikah. Khawatirnya nanti makan harta haram, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa hukum? Kalau tadi hukum belajarnya, sekarang apa hukum membagi harta waris dengan waris Islam? Nah, ini saya kutip salah satu kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Judul kitabnya Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabis Syafi'i, yang ditulis oleh
Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha. Mereka mengatakan nizamul miras nizamun syar'iyyun tsabitun binususil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Ya, peraturan tentang hukum waris Islam itu adalah peraturan yang syar'i yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Sya'nuhu fi dzalika sya'nu ahkamus shalah waz zakah wal muamalah wal hudud yajibu tadbiquhu wal amalu bihi. Kata mereka, kedudukan ilmu waris, Bapak Ibu, sama seperti kedudukan sholat, puasa, zakat, haji, muamalah dan hukum-hukum yang lain. Tidak boleh kita muat aturan surang, kayak sembahyang tadi. Jadi tidak kita muat aturan surang, Pak. Tidak boleh. Maka kedudukan ilmu waris juga sama. Tidak boleh kita semaunya kita, Pak, muat aturan sendiri. Ini yang dijelaskan oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Terakhir, Bapak Ibu, apa alasan kenapa kita wajib membagi harta dengan hukum waris Islam? Ada 10, Pak. 10 ini insya Allah kita bahas dengan dalil. Yang pertama, ini yang paling ngeri, Pak. Orang yang tidak membagi harta waris dengan hukum waris Islam diancam kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka, tidak bisa keluar lagi. Mana dalilnya? Saya pas ngomong kayak gini, Pak, banyak yang tanya, mana dalilnya, Ustaz? Karena ngomong macam ini kan tidak boleh, Pak, kalau tidak ada dalil. An-Nisa ayat 13-14 itu dalilnya, Pak. Nanti silakan dibuka. Sebelum An-Nisa 13-14 ini, mulai dari An-Nisa ayat ke-6 dan seterusnya sampai ayat 12, itu Allah berbicara tentang waris. Di ayat 9 tentang waris anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk waris orang tua ada di situ. Waris saudara juga ada. Ayat 12-nya, Pak, itu ayat 10, 11, 12 itu berbicara tentang waris suami istri. Lengkap, Pak, detail di situ. Di ayat 13-nya An-Nisa, Allah berfirman, tilka hududullah. Hukum waris itu adalah hukum Allah, batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara waris, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah jamin kalau satu keluarga besar membagi hartanya dengan harta waris, insya Allah mereka dijamin masuk surga, kekal di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi ayat ini Bapak Ibu seakan-akan menyindir, kemenangan besar itu bukan dapat harta waris dengan cara yang haram, tapi kemenangan yang besar ketika mentaati Allah dan Rasulnya dalam perkara waris. Yang ngeri, Pak, ayat 14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara waris. Wa yata'adda hududah, lalunya muat aturan curang. Yudkhilhu nara, Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Khalidan fiha, Allah yang ngomong, kekal mereka di dalam neraka. Walahu azabun muhin, dan bagi mereka azab yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengomentari ayat ini ada seorang ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan dosa itu ada dua jenis. Ada dosa yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, tidak kaca keluar lagi. Ada dosa yang menyebabkan pelakunya masih bisa keluar dari neraka. Dosa yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka biasanya ada ancaman khalidina fiha, kekal dalam neraka. Nah, itu seperti syirik. Syirik itu pelakunya tidak pacak lagi keluar dari surga, dari neraka, Pak, masuk ke surga. Tapi kalau kita tidak berbuat syirik, sebanyak apapun dosa kita, insya Allah ujung-ujungnya nanti pasti akan keluar dari neraka. Tapi kalau kita lah berani berbuat syirik, berdukun dan segala macamnya, nah hati-hati itu. Ayo yang nyimpan jimat berhentilah, Pak. Yang masih datang ke dukun berhenti, Pak. Ya, apalagi zaman sekarang dukun tidak disebut dukun, ya, orang pintar. Bahkan sekarang dukun disebut ahli supranatural. Lebih miris lagi ahli spiritual sekarang. Dukun itu casingnya ustadz padahalnya dukun, ya. Yang kedua, contohnya dosa yang pelakunya kekal dalam neraka tidak membagi harta waris dengan waris Islam tadi. Dalilnya jelas, An-Nisa ayat 14. Bapak boleh cek nanti ayatnya. Boleh cek tafsirnya, Pak. Itu orang yang tidak membagi harta waris dengan waris Islam diancam kekal dalam neraka.
Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, macam mana kalau dalam sebuah keluarga kita nak bagi dengan cara waris Islam, tapi adik-beradik yang lain tak nak? Minimal Pak, kita ngotot dengan kebaikan dan kebenaran. Selebihnya tawakalna Allah. Macam itu Pak. Dan dosa yang kedua, dosa yang pelakunya masih bisa keluar. Ya, seperti dosa-dosa yang tidak ada ancaman kekal dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, kenapa kita mesti membagi harta waris dengan hukum waris Islam di samping karena tadi mereka yang tidak mau pelakunya diancam kekal dalam neraka? Yang kedua, karena hukum waris Islam itu Bapak Ibu Allah jelaskan secara detail dan langsung dalam Al-Quran. Biasanya perintahnya umum dalam Quran, penjelasan detail dalam hadis. Salat perintahnya dalam Quran, detailnya dalam hadis. Puasa perintah dalam Quran, detailnya dalam hadis. Zakat perintahnya dalam Quran, detailnya dalam hadis. Haji perintahnya dalam Quran, detailnya dalam hadis. Tapi waris perintahnya dalam Al-Quran, detailnya dalam Al-Quran. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap remeh perkara waris, Pak. Maka jangan sampai juga kita menganggap remeh perkara waris, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu membagi harta waris kita dan wajib hukumnya untuk membagi harta waris dengan hukum waris Islam? Karena perintah untuk belajar ilmu waris itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Bapak Ibu, perintah belajar agama itu umum sifatnya, ya. Sifatnya umum, hanya dua ilmu yang disuruh secara khusus oleh Nabi kita untuk mempelajarinya secara khusus. Hanya dua ilmu, Pak. Selain itu perintahnya umum. Dua ilmu itu yang harus kita pelajari secara langsung, yang langsung dari Rasulullah perintahnya adalah ilmu waris dan ilmu Al-Quran. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Darul Qutni dan Imam Al-Hakim dari Al-A'raj berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sabda Nabi kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, wa'allimuha annas, wa'allimuha, dan ajarkannya kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu waris itu setengah dari ilmu, Pak. Wa huwa awwalu yunsa, dan ilmu yang pertama kali dilupakan. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan ilmu ini yang pertama dicabut dari umatku, kata Nabi. Dan yang kedua nanti ilmu Al-Quran. Jadi dua ilmu ini yang harus kita pelajari secara khusus, Pak. Perintahnya langsung dari Nabi. Kalau ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu yang lain itu perintahnya umum. Tapi ilmu waris dan ilmu Al-Quran itu perintahnya secara khusus. Yang ketiga, kenapa kita mesti membagi harta waris dengan hukum waris Islam? Agar terhindar dari makan harta haram, Pak, yang bukan hak kita. Jadi dengan adanya hukum waris ini sebenarnya bisa menyelamatkan kita sendiri dari resiko memakan harta yang bukan hak kita. Karena di harta orang tua kita ada hak orang lain, ada hak adik-beradik yang lain, ada hak mungkin mak kita, ada hak orang-orang lain, Pak. Bisa jadi juga di suatu kasus ada hak adik-beradik dari ayah kita juga, dan seterusnya. Nah, dengan kita bagi harta waris dengan hukum waris Islam, insya Allah terhindar kita dari makan harta haram. Yang kita semua tahu bahaya makan harta haram itu sangat banyak. Di antaranya menyebabkan kita pada akhirnya malas beribadah, Pak. Menyebabkan kita pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Yang keempat, kenapa kita mesti membagi hukum waris ini, harta waris dengan hukum waris Islam? Mana ya, Bang? Tolong. Karena ilmu waris ini, Bapak Ibu, ilmu yang pertama Allah cabut dari muka bumi. Tes, ya. Ilmu yang pertama Allah cabut dari muka bumi ini adalah ilmu waris. Bagaimana cara Allah mencabutnya? Dengan mewafatkan mereka yang paham. Makanya di Pangkal Pinang, Pak, hampir-hampir susah sekali nyari ustadz yang ngerti ilmu waris, yang bisa membagi harta waris. Kalaupun adik, belum tentu semuanya benar. Kalaupun benar, belum tentu semuanya punya sanad dan seterusnya. Karena ini ilmu yang pertama Allah cabut. Makanya ustadz-ustadz takut belajar waris, Pak, karena takut ninggal. Iya. Dikit yang mau belajar waris, ya.
Karena ini ilmu yang pertama Allah cabut. Bagaimana cara Allah mencabutnya? Dengan mewafatkan orang yang paham ilmu waris. Kemudian berikutnya, kenapa kita mesti membagi harta waris dengan harta waris Islam? Karena pahala dan keutamaannya sejajar dengan Al-Quran. Ini ucapan dari Umar bin Khattab. Ta'allamul faraid wal lahan was sunan kama ta'allamul Quran. Kata Umar, pelajarilah ilmu waris atau ilmu faraid, ilmu lahan, ilmu tentang Al-Quran, ya, was sunan, dan ilmu tentang hadis, sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya kenapa kita mesti membagi harta kita dengan hukum waris Islam? Menghindari konflik dan perpecahan dalam keluarga. Jadi kalau orang bini misalkan mengatakan, ngapain kami bagiannya setengah dari laki-laki? Itulah yang adil menurut Allah. Karena perempuan ketika dapat harta waris, dia tidak ada kewajiban memberikan kepada suaminya. Uang istri itu kalau dia dapat dari harta waris mutlak milik dirinya. Jadi kalau seorang istri dapat tanah, dapat rumah dari harta waris, maka suaminya tidak boleh minta, Pak. Itu punya istri, kecuali istri dengan keredoan memberikan. Beda dengan kita orang laki. Orang laki ini tanggung jawabnya lebih, Pak. Kita kalau dapat harta waris mesti menafkahi keluarga kita. Kalau kita belum menikah, yang mesti ngasih mahar itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan tidak suah ngasih mahar, Pak. Kita berbicara hukum Islam, bukan hukum adat. Kalau hukum adat, ada yang orang laki ngasih mahar. Tapi hukum Islam, yang wajib memberi mahar itu adalah laki-laki. Nah, dengan diberi lebih itulah untuk modal dia, Pak. Kalau perempuan misalkan mengatakan, ini kan tidak adil. Kalau pembagian Allah dengan hukum waris Islam ini kita anggap tidak adil, pembagian siapa lagi yang kita anggap adil, Pak? Allah aja kita anggap tidak adil. Nah, itu logika sederhana. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita mesti membagi harta waris dengan hukum waris Islam? Karena beragama itu tidak boleh setengah-setengah. Beragama itu mesti totalitas. Ada ayat Al-Quran, Pak, Al-Baqarah ayat 85, ini menyindir kita semua. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah kalian hanya akan beriman dengan sebagian ayat Al-Quran dan mau mengamalkan sebagiannya dan meninggalkan ayat Al-Quran yang lain? Maksudnya apa? Dalam perkara sholat kita ikut aturan Allah. Dalam perkara puasa, haji, zakat kita ikut aturan Allah. Tapi dalam perkara waris kok kita nggak mau ikut aturan Allah? Itu yang dinamakan, orang Bangka nyebut pelicoh, Pak. Curang itu. Beragama tuh tidak ada macam ya. Hukum Allah itu bukan makanan prasmanan yang kita ambil sesuai dengan kenak kita. Tidak, Pak. Hukum Allah itu pahit manis mesti kita taati. Sami'na wa ata'na. Terlepas enak atau tidaknya. Jangan sampai giliran menguntungkan kita ikut aturan Allah, giliran merugikan kita tinggalkan aturan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita juga mesti membagi harta kita dengan hukum waris Islam? Hukum waris Islam itu tidak mengikat di dunia. Dalam artian kalau ada orang tidak enak membagi harta waris di dunia, bisa jadi dia selamat di dunia, tapi di akhirat tidak ada yang selamat dari hukum Allah, Pak. Maka jangan sampai itu terjadi nanti pada kita menghindari hukum waris Islam, lalu kita menganggap selamat kita di dunia dan akhirat. Tidak. Di akhirat ada hukum Allah yang nanti akan menanti kita. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah sebaik-baik hakim. Jadi kalau pengen selamat dunia akhirat, saran saya kita mengamalkan hukum Allah secara totalitas termasuk dalam hukum waris. Terakhir, kenapa kita mesti membagi harta waris dengan hukum waris Islam? Agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan dalam pembagian waris. Di Indonesia Bapak Ibu, ada 10 penyimpangan pembagian warisan. Pertama terkait dengan pembagian harta anak laki-laki dan perempuan yang biasanya dibagi rata. Al-Quran mengatakan tidak boleh anak laki-laki dan perempuan dibagi rata. Laki-laki 2 bagian jatah anak perempuan. Kalau laki-laki dapat 30 juta, perempuan hanya dapat 15 juta. Kalau dibagi rata, nah ini penyimpangan. Menyalahi ayat Al-Quran An-Nisa ayat 9. Yang kedua tadi, membagi harta waris saat masih hidup. Nah itu tidak diperbolehkan kalau bagi harta waris, yang namanya harta waris yang punya harta masih meninggal. Kalau bagi harta saat masih hidup, itu mungkin namanya hibah, Pak. Kalau hibah ya bebas, jumlahnya tidak diberi, tidak masalah. Dan tidak mesti kepada anak beranak, boleh diberikan ke orang lain.
Yang ketiga, penyimpangan yang banyak terjadi di Indonesia, menunda pembagian warisan, Pak, dengan macam-macam alasan. Alasan mak lagi hidup lah segala macam, atau tidak laku dijual dan seterusnya. Yang keempat, menunggu membagi harta warisan kalau laku dijual. Nah, ini banyak. Padahal pembagian warisan itu ada dua, Pak. Ada pembagian teknis, ada pembagian non teknis. Pembagian teknis itu ya dijual ke adik-beradik, ke keluarga, atau dijual ke orang. Itu pembagian teknis. Pembagian real hartanya. Pembagian non teknis, pembagian berapa jatah si A, si B, dan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Nah, ini yang didahulukan. Cuma kita banyak menunda dua-duanya. Yang kelima, pembagian harta suami istri. Nah, ini yang paling banyak penyimpangan. Yang tadi saya contohkan, misalkan mak ninggal atau bak ninggal, harta mak ikut dibagi, mak ninggal, harta bak ikut dibagi. Di dalam ilmu waris, Bapak Ibu, harta suami istri itu ada tiga. Harta bawaan sebelum menikah, harta yang didapat setelah menikah, dan harta bersama. Ini kita ngomong hukum waris Islam, tidak ngomong kompilasi hukum Islam. Beda lagi, kalau dalam kompilasi hukum Islam bagi dua. Sama seperti harta benu gini. Tapi dalam hukum waris Islam, detail dia. Harta bawaan sebelum menikah. Misal, saya sebelum nikah sama istri, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Istri meninggal, mobil rumah tidak boleh dibagi. Karena itu harta saya masih hidup. Yang ninggal istri. Nah, begitu juga seorang istri, sebelum nikah sama suami, sudah punya tanah, sudah punya emas, 100 gram. Suami meninggal, tanah dan emas tadi nggak boleh dibagi. Bukan harta waris, itu harta istri. Nah, ini harta sebelum menikah namanya. Harta setelah menikah, ya kalau masing-masing bekerja, nah saran saya biasanya suami istri menpacak dipisah rekening. Supaya nanti mempermudah itu. Dan yang terakhir, harta bersama. Harta bersama itu contohnya bangun rumah, tanahnya dibeli pakai duit istri, 50 juta beli tanah. Tapi bangunan rumahnya pakai duit suami, 300 juta. Total harga rumah tadi dengan tanah 350 juta. Suami meninggal dunia, maka harta warisnya cuma 300 juta. Ambil hak istri 50 juta dulu. Kalau saya detailkan sampai begitu, Pak. Karena khawatir kita. Kemudian kesalahan yang berikutnya, harta mayit dikuasai pasangan yang masih hidup. Kayak tadi, suami meninggal, istri menguasai semua harta. Padahal mertua dari si istri masih hidup, orang tua kandung dari si mayit. Itu ada haknya. Tapi dikuasai oleh kebanyakan para istri. Jamaah saya di Sungai Liat banyak kasus ini, Pak. Yang nomor 7, menunggu pasangan masih hidup, menunggu pasangan mayit meninggal dulu baru dibagi harta mayitnya. Kayak tadi, bak ninggal, ada adik-beradik ngomong, kelak dulu kita bagi harta bak, mak kita lagi hidup. Nah, ini sesuatu yang penyimpangan, karena yang kita bagi bukan harta mak. Kalau kita bagi harta mak yang lagi hidup, betul kita durhaka. Tapi yang kita bagi harta bak yang meninggal. Kemudian pembagian waris menggunakan berdasarkan kesepakatan yang tadi. Ya udahlah, kita sepakat bilah, yang penting kita ridho. Nah, ini penyimpangan juga, Pak. Yang ke-9, pembagian warisan menggunakan aturan adat. Di beberapa suku laki-laki nggak dapat. Ada, Pak. Ya, kemarin saya ngisi di salah satu dinas bukber di sana, ada salah satu jamaah cerita, Ustadz, kami di adat kami orang laki tidak dapat, yang dapat harta waris cuma orang bini, kata dia. Nah, padahal hukum waris tadi Allah turunkan untuk membatalkan hukum adat. Masa kita malah mengedepankan hukum adat lagi, membatalkan hukum syariat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pembagian waris menggunakan barometer yang keliru. Di antaranya misalkan, kayak saya 8 beradik, yang ngurus makbak saat orang tua masih sakit, misal adik yang nomor bungsu, lalu adik yang bungsu mengatakan, kok nak dapat banyak, Ika kan tidak suah ngurus makbak. Nah, ini kan banyak yang kasus macam ini. Nah, mana ada adik-beradik kita ngomong macam, ya tanya berapa upah ngurus makbak, bayar. Nah, tuh, tidak boleh barometer yang macam ya. Ada lagi patokannya pendidikan. Punya 3 anak yang satu S1, anak yang 2 S2, anak yang ketiga S3. Kata yang S1, Ika yang S3 ya dikit be dapat. Ika banyak ngabis duit makbak. Kok cuma S1? Nah, kok yang banyak dapat. Ada Pak yang macam ya. Ada lagi karena faktor ekonomi. Anak pertama miskin, yang kedua sedang, yang ketiga kayo rayo. Kata yang miskin, Kak kan banyak harta, tidak usah minta harta bak lagi. Ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tetap dibagi dengan cara waris Islam. Yang terakhir, barometer yang keliru yang banyak terjadi itu faktor disukai atau tidak. Kadang kan adik-beradik itu, Pak, ada yang banyak tingkah,
ada yang hobi ngelai orang tua. Nah, kata yang anak beranak yang baik lah itu, yang taat sama orang tua. Abang kita ya kan galak ngelai mak, galak ngelai bak, galak menyusah orang tua, beri dikit B-nya. Nah, ini nggak boleh, Pak. Dan ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini bisa menambah iman, ilmu dan amal kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi modal yang membuka cakrawala berpikir kita. Terakhir sebagai penutup, kesimpulannya Bapak Ibu, kita ini hambanya Allah. Kita pengen masuk surga, Pak. Bahkan jangankan kita yang rajin beribadah, ahli maksiat sekalipun ditanya nak masuk surga apa neraka, mereka semua pasti akan menjawab pengen masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga Bapak Ibu, ikut aturan Allah. Sesederhana itu, Pak. Kalau mau masuk surga, ikut aturan Allah. Kalau tidak ikut aturan Allah, ya masing-masing terima risiko. Itu saja kesimpulan dari saya. Maka waris ini termasuk aturan Allah yang insya Allah kalau kita mentaatinya, bisa jadi ini jalan kita masuk surga Bapak Ibu. Saya sering mengatakan jangan terlalu berharap dengan pahala sholat kita tanpa mengecilkan sholat, Pak. Karena banyak di antara kita yang sholat, ketika dia sholat, badan lebih sholat, pikiran kemana-mana. Banyak di antara kita ketika sholat, dia tidak ngerti apalah macam mana cara sholatnya Nabi, ngerameng semayang. Jadi dengan kita bagi harta waris ini, jangan-jangan ini yang menyebabkan kita masuk surga. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, rezekinya berkah, utangnya lunas, yang sudah tua dan kita semua diberikan panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga, dan mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umroh segera dipanggil ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan diambil, karena yang maha benar Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.